Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Munawar, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi S1 Akuntansi, akan mempresentasikan faktor penentu pendapatan nasional untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Di sini ada beberapa outline mengenai faktor pendapatan nasional. Yang pertama, pengeluaran aktual. Kedua, pengeluaran yang diinginkan. Ketiga, komponen agregat expenditure. Keempat, model perekonomian. Dan kelima, kurva konsumsi dan tabungan. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa atau GDP. Pengeluaran aktual tidak lain adalah GDP. Pengeluaran yang diinginkan adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Pengeluaran agregat atau AE yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Komponen pengeluaran agregat atau AE ada 4. Pertama, konsumsi rumah tangga. Kedua, pengeluaran investasi. Ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan keempat, permintaan luar negeri. Model perekonomian ada 3. Pertama, perekonomian sederhana. Kedua, perekonomian tertutup. Ketiga, perekonomian terbuka. Perekonomian sederhana atau ekonomi dua sektor. Perekonomian sederhana ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Berarti, perekonomian sederhana tidak terdapat kegiatan pemerintahan dan perusahaan. Perekonomian ini hanya ada 2 komponen permintaan, yaitu konsumsi dan investasi. Y sama dengan C plus 1. Bagaimana pendapatan dialokasikan? Sebagian dibelanjakan untuk konsumsi dan sebagian lagi ditabung, atau Y sama dengan C plus S. Kedua persamaan ini dapat dikombinasikan menjadi C plus 1 sama dengan C plus S. Konsumsi. Konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan dari suatu barang. Pengeluaran konsumsi adalah seluruh pengeluaran rumah tangga dan perusahaan untuk membeli barang jasa dan langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Definisi kecondongan mengkonsumsi ada 2. Pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta Y. Keterangan di sini dimaksudkan adalah MPC sama dengan marginal propensity to consume. Delta C adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi, sedangkan delta Y pertambahan pendapatan disposable. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Dengan rumus APC sama dengan C per Y. Keterangan di sini adalah APC, average propensity to consume. C adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi, sedangkan Y tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi. Marginal propensity to consume atau MPC. Kelompok berpendapatan rendah, tambahan konsumsi yang digunakan setiap memperoleh tambahan pendapatan. Presentasinya lebih besar. Kelompok berpendapatan tinggi ketika memperoleh tambahan pendapatan. Biasanya nilai konsumsi marginalnya akan kecil. Jadi, kesimpulannya,
Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka nilai kecenderungan konsumsinya akan semakin turun. Tabungan. Tabungan adalah sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Fungsi tabungan adalah S sama dengan Y min C, dan S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Marginal Propensity to Saving atau MPS. Kecondongan menabung marginal dinyatakan sebagai MPS, yaitu perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan delta Y yang diperoleh. MPS sama dengan delta S per delta Y. Rata-rata keinginan menabung atau APS merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat dengan rumus APS sama dengan S per Y. Dengan menggunakan asumsi bahwa semua pendapatan habis digunakan untuk memaksimalkan utility, maka MPC plus MPS sama dengan 1, dan APC plus APS sama dengan 1. Investasi. Investasi adalah salah satu komponen dari pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau PDB dan gross domestic product. Penentu investasi di sini ada 6. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kedua, suku bunga. Ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Kurva konsumsi dan tabungan. Ada dua macam kecondongan, yaitu 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. 2. Kecondongan menabung marginal dan menabung rata-rata. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai APC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan ketika konsumsi tersebut dilakukan. Yang kedua, kecondongan menabung marginal atau MPS. Perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan rata-rata keinginan menabung atau APS merupakan perbandingan antara tingkat tabungan masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah tulis atau salah dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.